Kami mau tinggal di dalam Tuhan, sebab kasih Tuhan akan kami alami. Kami merasakan kasih-Mu terlebih besar bagi kami, kasih-Mu segalanya bagi kami, kasih-Mu itu kekal, kasih-Mu itu tidak terbatas oleh apapun. Dan kami menikmati kasih Tuhan itu di tengah-tengah kami. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan bagi kami. Mengalirlah kasih-Mu bagi kami. Bawa kami tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan, dan kami rasakan Engkau segalanya. Dan hati kami untuk dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Seberapa saudara pada saat malam pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, bisa lambaikan tangan bersama dengan saya. Gak ada yang bersyukur? Semua bersyukur. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya yakin dan percaya dalam perjalanan hidup, dalam setiap langkah-langkah hidup kita, semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jika kita melihat diri kita, begitu banyak kekurangan dan kelemahan, tapi begitu banyak juga berkat Tuhan yang Tuhan izinkan masih kita alami, dan itu terus bekerja di setiap kehidupan kita. Kita akan lihat Alkitab dalam tema yang ada, kita kepada Tuhan. Kita akan melihat satu ayat terlebih. Kita akan memperhatikan satu ayat yang benar-benar meneguhkan kita, dan kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Kehidupan saya dan ini adalah kehidupan yang mencintai Tuhan. Saat sekalipun kita mengalami percobaan, menghadapi pergumulan hidup, tapi yakinlah saat cinta kita kepada Tuhan kuat, maka ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong setiap kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita menghadapi cobaan pergumulan, tapi kalau ada cinta kita kepada Tuhan, yakinlah maka setiap kehidupan kita ini siap untuk ditolong oleh Tuhan. Melihat apa ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Sekalipun kita mengatakan dari mulut kita mencintai Tuhan, tapi kita akan perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai 21, kita akan melihat ciri tanda kehidupan orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Saudara berkata saudara mencintai Tuhan, saat saudara datang beribadah kepada Tuhan, belum tentu saudara cinta Tuhan. Bisa saja kita datang beribadah kepada Tuhan mungkin karena takut oleh si Anu dan si B, betul? Mungkin saudara karena memiliki predikat seorang Kristen. Tetapi apakah kedatangan kita kepada Tuhan itu benar-benar kedatangan yang cinta akan Dia? Bisa saja saudara beribadah bukan karena cinta kepada Tuhan, atau mungkin saudara takut kepada orang tua, bukan karena cinta kepada Tuhan. Bukan menunjukkan itu cinta kepada Tuhan. Itu salah satu tanda kecil. Tapi kita akan perhatikan apa ciri tanda orang yang cinta akan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita lihat sama-sama ayat yang kita baca. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ulangi, barang siapa? Barang siapa memegang perintahku dan Barang siapa? Barang siapa memegang perintahku
Barang siapa yang memegang perintahku Barang siapa yang memegang perintahku terus dan melakukannya, terus, dialah yang mengasihi aku. dialah yang mencintai aku. Amin. Bukan menunjukkan kehidupan kita datang kepada Tuhan karena cinta akan Tuhan, bukan. Tapi dengan jelas ayat ini mengatakan, barang siapa yang memegang perintahku, bukan hanya memegang, barang siapa yang mentaati perintahku, barang siapa yang melakukan perintahku, dialah orang yang mencintai aku. Saudara datang ke sini belum tentu saudara cinta Tuhan. Bisa saja karena takut. Iya kan? Iya, benar enggak? Bisa saja datang beribadah karena takut kan? Ya. Si JK bisa saja datang di sini bukan karena cinta Tuhan, bisa saja karena dia menjaga ini. Tapi orang yang mencintai orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang apa? Orang yang melakukan firman yang didengar. Itulah orang yang cinta Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Di saat dia mendengar firman itu, dia melakukan dan mengerjakan firman yang didengar itu. Makanya dalam Injil Matius pasal 20, 21, 23 ada yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, bukan setiap orang yang mengadakan mujizat, bukan setiap orang yang memanggil namaku. Pada akhirnya Tuhan berterus terang, hanyalah engkau si pembuat kejahatan. Jadi bukan setiap orang yang memanggil Tuhan dia cinta Tuhan, bukan. Tapi barang siapa kehidupan yang benar mengerjakan, melakukan firman yang didengar. Jadi saat saudara mendengar firman, bukan firman itu, itulah orang yang mencintai Tuhan. Sahabat, dua sejoli pasangan kekasih. Saat si perempuan memberikan persyaratan menerima si laki-laki menjadi pacarnya, terimalah aku dek menjadi pacarmu, tapi ada syaratnya bang. Apa syaratnya? Abang jangan merokok lagi. Baik, aku lakukan itu. Itu syarat-syarat. Sehingga apa? Sehingga si perempuan itu apa? Mau apa? Menerima keadaan si laki-laki. Itu yang pertama. Melakukan kehendak Bapakku yang surga. Ya. Itu apa itu? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita akan lihat dalam 2 Petrus 1. Ini tandanya orang yang melakukan kehendak itu. 2 Petrus 1. Silakan baca. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Stop. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Oleh para nabi itu berbicara oleh hamba Tuhan, ya, oleh pendeta sekarang. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Ingat, tanda orang yang melakukan firman itu, yang mengerjakan firman itu, dia memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan itu bagaikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Pernah gak di rumah mati lampu? Pernah, ya kan? Saat di rumah saudara mati lampu, tiba-tiba ada tampil secercah sinar, cahaya kecil di dalam rumah itu. Tanpa dikomandoi, tanpa diinstruksikan, pasti semua mata akan tertuju kepada cahaya itu. Betul? Kalau di tempat yang gelap. Itulah fokus orang yang melakukan firman. Jadi fokus saudara, saya tidak tahu saudara melakukan atau tidak melakukan firman, tapi itu bisa kelihatan di saat saudara mendengar firman. Kalau mendengar firman ogah-ogahan, urak-urakan, ya, serius tidak serius, tidak akan mungkin saudara bisa melakukan firman.
Tapi kalau orang yang selalu melakukan firman itu adalah orang yang terus memperhatikan firman itu bagaikan cahaya di tempat yang gelap. Mati lampu kan? Semua kan mata akan tertuju kepada dia. Apalagi kalau dengar firman sambil ngantuk. Wow, gak mungkin bisa dilakukan itu. Bisa paham? Itu bisa paham, Ziki? Hah? Tapi kalau saudara mau betul-betul melakukan firman, itu bisa dilihat, itu bisa diperhatikan di saat engkau apa? Memperhatikan firman yang didengar. Ada apa? Ada fokus. Ada konsentrasi. Ada hati yang terus memperhatikan firman. Memperhatikan firman itu kan di tempat yang gelap. Apa kegunaan firman itu yang kita lakukan dan yang kita perhatikan? Apa? Ayo baca ulang. Dengan demikian, ya, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, hatimu teguh gak dengar firman Tuhan? Atau kalau dengar firman Tuhan kamu goyang, Caroline? Hati teguh kan? Yakin kamu kan? Ya, teguh hatimu terus, ayo. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Apa kegunaan firman yang kau dengar itu? Itu bagian terakhir. Engkau akan memancarkan sinar dalam hati, ya kan? Makanya lihat kalau muka orang yang cinta firman Tuhan, kan apa yang timbul dari hati akan terpancar dari wajah. Kalau saudara memperhatikan firman, ada hatimu bersinar. Betul. Itu terbukti dari apa? Dari Kain dan Habel. Waktu hati Kain panas, mukanya menjadi panas. Jadi kalau orang ada firman dalam hatinya, ada sinar di wajahnya. Wajahnya itu pun ada marhilung, mulai kenalak batak marhilung. Ada sinar, ada kemuliaan. Dimanapun umat Tuhan berada yang mendengar siaran ini, saat saudara memperhatikan firman, ada sinar yang akan keluar dari dalam hatimu, dari dalam wajah. Itu kegunaan firman. Yang kedua, ayat 21. Ayat berapa sekarang? Ayat 20. Ayat 20 baca, ayo. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Terus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara benar-benar mendengar firman, firman itu tidak akan berakhir, maka akan ada sinar kemuliaan. Yang kedua, apa ciri orang yang benar-benar mencintai Tuhan? Pertama apa tadi? Dia mau melakukan firman. Apa ciri orang yang melakukan firman? Dia memfokuskan, memperhatikan firman yang didengar. Yang kedua, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku terus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ulangi dulu kawan ayat yang ke-20 pelan-pelan supaya kamu bisa paham. Ayo pelan-pelan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 20. Pada waktu itulah terus kamu akan tahu, pada waktu itulah kamu akan tahu, pelan-pelan terus bahwa aku di dalam Bapakku, bahwa aku di dalam Bapakku, terus dan kamu di dalam aku, dan kamu di dalam aku, terus, dan aku di dalam kamu, dan aku di dalam kamu. Bisa paham? Barang siapa yang mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi ciri kedua orang yang mencintai Tuhan itu apa? Sederhanakan bahasa ini. Apa ini?
dia tidak ada jarak. Dalam arti kata lain, orang yang mencintai Tuhan itu selalu dekat dengan Tuhan. Ada selalu keinginan, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Sama kan? Kalau kamu waktu jatuh cinta pacaran, cinta-cinta pertama, pasti ingin selalu dekat dengan pasanganmu, betul? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sementara Kevin cari lagu itu, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam. Saudara harus alami, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita harus mau cinta dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat. Kalau sudah dekat dengan kekasih, tidak ada rasa betul? Walaupun engkau hanya makan kuaci, tapi itu sudah rasa seperti makan restoran Garuda itu. Kalau itu udah kualamin itu, nanti kualamin itu, iya kan? Itu kualamin itu. Jadi kalau dekat, apalagi dekat dengan Tuhan, engkau akan merasakan keindahan. Asal ada cinta, ya kan? Waktu itu rasa. Waktu itu kalau kita dekat dengan kekasih kita, amin. Kayak gitulah kalau kita cinta dengan Tuhan. Tapi kalau nggak cinta dengan Tuhan, 1 jam kau di sini sudah seperti 1 tahun itu. Tapi buktikan cintamu kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, rasa tenang. Kau sertai jalanku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat. Ada kekuatan baru, ada kekuatan. Nyanyikan dengan cinta. Bayangkan engkau berada dekat dengan kekasih hatimu. Amin. Keselamatanku hanya dekat Allahku. Cinta dengan Tuhan hanya dekat. Ya. Amin. Rasa tenang, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan. Ini cinta dengan Tuhan. Amin. Sepanjang bagaimana engkau cinta kepada kekasihmu, begini cintamu dengan Tuhan. Hanya dekat. Hanya dekat. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan. Ada ketenangan, ada kedamaian. Kaulah perlindungan, keselamatanku, keselamatan. Ayo, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Dengan rohmu tinggal dalam hidup.
indah, sungguh indah bersamamu. Selamaku ingin selalu, ku ingin selalu ada cinta dengan amin menikmati. Lihat, nyanyikan dengan keras. Biarkan tinggal dalam hidup, sungguh indah, indah bersamamu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku ingin selalu, amin, bersekutukan. Buktikan cinta kami, buktikan cinta kita kepada Tuhan. Biarkan kamu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Biarkan Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siborian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.